Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana tapi mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini tidak hanya mendatangkan berkah dari Allah, tapi juga merupakan nikmat silaturahim dan juga nikmat akan adanya keberkahan ilmu yang Allah akan berikan kepada kita. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Materi pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan cara memperoleh kemuliaan dari Allah dan juga memperoleh kemuliaan dari sesama hamba Allah. Imam Malik sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Tanwirul Hawali, syarah daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik, menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk kita dapat memperoleh kemuliaan dari Allah dan juga memperoleh kemuliaan dari manusia atau sesama hamba Allah. Cara yang pertama, kata Imam Malik, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dan sekaligus menjadi hamba Allah yang mengerti berterima kasih kepada siapapun yang telah memberi kebaikan kepada kita.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga ingin mendapatkan kemuliaan dari sesama manusia, cara yang pertama adalah kita mengerti bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita mengerti berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Al-Mu'azzab pada saat beliau membahas hal yang menyangkut dengan rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik maupun Imam An-Nawawi itu didasarkan kepada hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini di samping bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, juga bisa kita temukan di dalam kitab Sunan Abu Daud nomor hadis 2970. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Artinya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi rasa syukur kita kepada Allah salah satunya dapat terlihat apakah kita bisa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita atau tidak. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah dan mengerti berterima kasih atas kebaikan yang orang telah berikan kepada kita, maka baik menurut Imam Malik maupun menurut Imam An-Nawawi, kemuliaan akan Allah berikan dan orang lain pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Di dalam kitab A'malul Qulub halaman 310 yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau menjelaskan tentang hadis la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu memiliki dua pemaknaan, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pemaknaan yang pertama, seseorang yang belum bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dipandang belum sempurnalah rasa syukurnya kepada Allah. Jadi meskipun kita sudah mengucapkan tahmid, alhamdulillah, kita sudah beribadah dengan baik, tapi kalau ada seseorang memberikan kebaikan kepada kita, lalu kita tidak menghargai kebaikan itu, maka itu merupakan sesuatu yang mengindikasikan belum sempurnanya rasa syukur kita kepada Allah. Jadi begitu pentingnya arti bisa berterima kasih kepada setiap orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Bisa tidak sempurna rasa syukur kita kepada Allah kalau kita belum bisa berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Itu makna yang pertama dari la yashkurullaha ma la yashkurun nas menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kemudian makna yang kedua,
seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka secara otomatis dia juga adalah hamba Allah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada orang, itu identik sama dengan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena kalau kepada manusia saja kita tidak mengerti, tidak pandai berterima kasih, bagaimana pula kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita menjadi hamba Allah yang berterima kasih kepada siapapun yang sudah memberikan kebaikan kepada kita, maka barulah kemuliaan akan Allah berikan kepada kita, dan orang pun akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, maka tidak ada penghargaan orang kepada kita. Begitu juga kalau tidak ada rasa syukur kita kepada Allah, atau bahkan ingkar, maka yang kita dapatkan hanyalah azab yang pedih dari Allah. Oleh karenanya, baik menurut Imam Malik maupun menurut Imam An-Nawawi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah dan ingin mendapatkan kemuliaan atau kehormatan dari sesama manusia, maka yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua jadilah hamba Allah yang mengerti berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat kebaikan kepada kita. Untuk persoalan ini, Buya Hamka sebagai seorang ulama terkemuka yang pernah ada di Indonesia, beliau mengatakan, jika tangan terlalu pendek untuk membalas setiap kebaikan, maka panjangkanlah lisanmu untuk bisa mendoakan. Ini artinya kalaupun kita belum bisa membalas kebaikan orang, maka doakanlah orang yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Jangan ucapan terima kasih pun kita tidak mengucapkan, membalasnya pun tidak, dan mendoakannya pun tidak. Jadi adab yang diajarkan di dalam Islam, kalau ada seseorang memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, ucapkanlah terima kasih kepadanya. Kalau kita sudah mampu membalasnya, balaslah kebaikan itu. Kalaupun belum kita mampu membalasnya, nanti di dalam hadis yang lain dikatakan pujilah dia dan doakanlah dia. Karena itulah kita akan dimuliakan oleh orang lain. Dan dengan itu pula lah Allah akan memberikan anugerah kemuliaan kepada kita. Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, man a'ta ata'an, siapapun yang diberi dengan suatu pemberian, fawajada falyajzi bihi, maka tatkala ia mendapatkan kecukupan, falyajzi bihi, maka hendaklah ia membalasnya. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu pemberian yang baik kepada kita, di saat kita sudah berkemampuan untuk membalas kebaikan itu, maka balaslah kebaikan itu.
Ini ajaran dari Nabi SAW kepada kita. Fa in lam yajid fal yusni bihi. Maka jika ia belum mendapati kemampuan untuk membalasnya, maka pujilah dia. Fal yusni bihi. Pujilah dia dengan pemberiannya itu. Faman asna bihi faqad syakarahu. Siapapun yang telah memuji orang yang sudah memberi kebaikan padanya, faqad syakarahu, maka sungguh ia telah berterima kasih kepadanya. Waman katamahu, dan siapapun yang menyembunyikannya, tidak mengucapkan terima kasih, tidak pula memuji orang yang sudah memberi kebaikan padanya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir atas nikmat Allah. Jadi ini adab yang bisa mendatangkan kemuliaan dari sisi Allah kepada seorang hamba, dan bisa mendatangkan kemuliaan dari sisi sesama manusia. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh orang, kata Nabi, kalau sudah ada kemampuan membalas, balas pemberian dia itu dengan kebaikan pula. Kalau belum bisa kita membalasnya, puji dia. Dengan kita memuji dia, itu berarti kita sudah berterima kasih kepadanya. Tapi kalau ada seseorang memberi sesuatu kebaikan pada seorang hamba, tidak diucapkan terima kasih, memuji pun tidak, apalagi membalasnya, maka orang seperti itu, kata Nabi, dia sudah mengingkari nikmat Allah. Dan tidak akan pernah ada kemuliaan baik dari Allah maupun dari orang lain kepada hamba Allah yang seperti itu. Jadi tidak ada kemuliaan bagi hamba Allah yang tidak mengerti bersyukur kepada Allah, dan tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba Allah yang tidak mengerti berterima kasih kepada sesama manusia. Tidak ada kemuliaan pada dia. Kemudian bagaimana cara kita memuji orang yang sudah memberikan sesuatu kebaikan kepada kita? Apa kita sanjung-sanjung dia? Apa kita agung-agungkan dia? Kalau menurut Nabi bukan. Cara memuji orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita itu cukup dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Cukup dengan kita mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang memberi kebaikan pada kita, ucapkan sama dia terima kasih, sudah berbuat baik pada saya, sudah memberi kepada saya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas, memberikan kepadamu kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Rasul sebagai as-sana'u, sebagai pujian kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi bukan disuruh kita menyanjung-nyanjungnya, bukan disuruh kita memuji-mujinya, bukan. Tapi cara kita berterima kasih kepada dia itu dengan ucapan terima kasih, dan juga kita menyanjungnya dalam sighat, bentuk sanjungan yang sudah dibakukan oleh Nabi, yaitu dengan kalimat jazakallahu
khairan. Inilah yang diabadikan di dalam kitab Sunan Tirmizi melalui sahabat Usamah bin Zaid. Usamah mengatakan bahwa Nabi telah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapapun yang telah diberikan kepadanya kebaikan, faqala li fa'ilihi, maka hendaklah dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana'i, maka sungguh itu telah benar-benar meninggikan pujian. Jadi cara memuji orang yang sudah memberi kebaikan kepada kita, kita ucapkan terima kasih, syukran jazilan, jazakallahu khairan. Dengan demikian Allah akan memberikan kemuliaannya untuk kita, dan orang pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Jadi bersyukurlah kepada Allah, jadilah hamba Allah yang mengerti berterima kasih kepada orang lain yang sudah berbuat kebaikan pada diri kita. Dengan cara itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, akan mendapatkan kemuliaan dari sisi manusia, dan kemuliaan itu akan terus terjaga sampai suatu hari kelak di mana kita meninggalkan alam dunia ini. Yang perlu kita catat, rasa syukur kita itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan skala prioritas rasa terima kasih kita itu hanya kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Jadi rasa syukur hanya kepada Allah. Prioritas rasa terima kasih itu diberikan untuk kedua orang tua kita masing-masing. Itulah yang Allah isyaratkan dalam surat Luqman ayat 14. Di dalam surat Luqman ayat 14 itu Allah menjelaskan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau kita baca kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, ayat ini diberikan penjelasan bahwa yang berhak untuk kita bersyukur itu hanya kepada Allah. Yang kita prioritaskan untuk kita berterima kasih itu kepada kedua ibu bapa. Karena sering terjadi dalam kehidupan, kita melihat ada hamba-hamba Allah sangat berterima kasih kepada orang lain, tapi tidak nampak rasa terima kasihnya kepada kedua ibu bapanya. Kebaikan-kebaikan orang lain cepat dibalasnya, tapi kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya selalu dia abaikan. Maka Allah mengingatkan kepada kita, kita wajib bersyukur. Kepada siapa kita wajib bersyukur? Hanya kepada Allah. Kita diajarkan untuk menjadi hamba Allah yang mengerti berterima kasih. Kepada siapa terima kasih kita itu kita prioritaskan? Kepada kedua ibu bapa kita. Jangan sampai kepada orang lain kita berterima kasih, tapi kepada kedua ibu bapa kita tidak pernah berterima kasih. Dan ini menjadi penting. Meskipun barangkali kedua orang tua kita sudah tidak ada, rasa terima kasih kita itu masih bisa kita jalankan.
dengan kita memperbanyak doa-doa kita untuk kedua orang tua kita, dengan kita memperbanyak amal soleh kita, di mana setiap amal soleh dari seorang hamba Allah yang beriman, kedua orang tuanya itu akan mendapatkan pahala. Itulah cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita tidak menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, itu artinya kita menjadi hamba Allah yang tidak memprioritaskan rasa terima kasih kita kepada kedua ibu bapa kita. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah dan prioritaskanlah rasa terima kasih kita itu kepada kedua orang tua kita. Ilayal masir, hanya kepadakulah, kata Allah, semuanya akan dikembalikan. Jadi Allah akan melihat, Allah akan menilai, Allah akan mempertimbangkan apakah betul-betul seorang hamba itu sudah bersyukur kepadanya, apakah betul seorang hamba itu sudah memprioritaskan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tuanya atau belum. Dan ini penting untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita bisa memberi kepada banyak orang, tapi kita tidak pernah memberi apapun untuk kedua orang tua kita. Setiap hari orang kita traktir ngopi, tapi sepotong kue pun belum pernah kita bawa pulang, kasih ke mama kita, kasih ke bapak kita. Apakah ada fenomena seperti itu? Jawabannya banyak. Banyak orang bisa memberi kepada orang lain, tapi ternyata dia tidak pernah memberikan apapun kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah menyebutkan, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Apa maksudnya? Menurut para mufassir muktabar, maksudnya kewajiban kita bersyukur itu hanya kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, azab Allah itu pedih. Prioritas terima kasih kita hanya kepada kedua orang tua kita. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah dan dari sisi manusia lain, kalau ternyata sama kedua orang tua kita sendiri pun kita tidak mengerti berterima kasih. Dan ini harus kita tanamkan juga kepada anak-anak didik kita, agar anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak didik yang mengerti bersyukur kepada Allah dan mengerti berterima kasih kepada orang. Jadi ajarkan kepada anak didik kita, kalau dikasih sesuatu kebaikan oleh orang, ucapkanlah terima kasih, iringlah dengan pujian, jazakallahu khairan. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi untuk kita ucapkan. Jadi ucapan jazakallahu khairan itu adalah pujian yang tertinggi kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Dan itulah yang oleh Nabi disuruh kita mengucapkannya. Jadi memuji orang yang sudah memberi itu bukan menyanjung-nyanjungnya, apalagi sanjungan-sanjungan yang kemudian menjadi tidak pantas sehingga kesannya menjadi menjilat. Ini penting supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga mendapatkan kemuliaan dari sesama manusia. Dan supaya kemuliaan yang sudah kita dapatkan itu akan terus ada bersama kita sampai dengan kita meninggal. Sebab orang yang tidak mengerti bersyukur kepada Allah itu tidak akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Yang ada dia mendapatkan azabun syadid,
azab yang pedih. Orang yang tidak pernah mengerti berterima kasih atas kebaikan orang, ini juga tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Kalaupun dia ada kemuliaan, kemuliaan itu akan hilang. Tidak ada lagi orang yang menghormati dia. Kalau dia menjadi seorang hamba Allah yang tidak pernah mengerti berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang pada dirinya. Jadi meskipun secangkir kopi, sepotong pisang goreng yang orang berikan kepada kita, maka jangan lihat secangkir kopinya, jangan lihat sepotong pisang gorengnya, tapi lihatlah bahwa yang dia berikan itu adalah kebaikan yang layak untuk kita ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan kepadanya. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga mempertahankan kemuliaan itu, kata Imam Malik dan Imam Nawawi, kita harus menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan. Berkenan memaafkan kalau ada orang melakukan kekhilafan kepada kita. Dan menjadi seorang hamba yang hatinya lapang. Jadi mudah memaafkan dan berhati lapang, itulah jalan kedua untuk kita dianugerahi kemuliaan oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan dari manusia lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama kita, sebesar apapun kesalahannya, setidak nyaman apapun hati dan perasaan kita, maafkanlah. Karena dengan memaafkan, kita tidak menyimpan penyakit dalam jiwa kita. Orang yang tidak bisa memaafkan itu menyimpan dendam. Dendam itu bara api yang akan membakar semua kebaikan yang ada pada diri kita. Dan dendam hanya akan melahirkan kedengkian di dalam diri kita. Tapi kalau kita memaafkan, kita akan terbebas dari hal-hal buruk seperti itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari manusia yang lain, jadilah hamba Allah yang pemaaf. Jangan menyimpan dendam dan jangan pula kita menjadi hasad atau dengki kepada orang lain. Dan hidup dengan berlapang dada. Orang yang hatinya lapang itu tidak mudah tersinggung. Orang yang hatinya lapang itu tidak mudah terhina, meskipun dia dihina. Orang yang hatinya lapang itu tidak mudah kecewa, meskipun sering dikecewakan. Dan hati yang seperti itulah yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan kemuliaan baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia yang lain. Sehingga nanti kalau kita baca surat An-Nur ayat 22, di dalam ayat itu Allah berfirman, wal ya'fu, dan hendaklah kamu sekalian memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah kamu sekalian berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menjadi pemaaf itu perintah Allah. Menjadi hamba Allah yang berhati lapang itu perintah Allah. Kalau kedua perintah itu kita jalankan, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Dengan demikian kemuliaan Allah akan datang kepada kita. Kalau Allah sudah memuliakan,
maka makhluk-makhluk yang lain pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Jadi jadilah kita hamba Allah yang pemaaf. Memang tidak mudah. Sudah diperlakukan tidak enak, tidak baik, tidak layak. Tapi kita harus memaafkan. Itu rasanya memang berat. Tapi karena itu Allah yang suruh, maka jalankanlah seperti itu. Sudah dihina orang, sudah dimarginalisasikan oleh orang, sudah dipinggirkan oleh orang, sudah dicaci orang, sudah dikecewakan orang. Lalu kita disuruh berlapang dada. Itu sesuatu yang sulit. Tapi karena itu perintah Allah, dan Allah tahu mikdar, ukuran diri kita, maka apa yang Allah perintahkan itu sebenarnya sanggup kita lakukan. Jadi seberapapun kecewanya kita, seberapapun terhinanya kita, ya lapang dada sajalah. Karena memang begitulah Allah memerintahkan kita, sehingga kita dengan baik dapat lolos dari ujian-ujian yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hati yang lapang tadi. Kemudahan kita memaafkan, hati kita yang lapang, itu membuat kita menjadi lebih tegar, lebih kokoh, lebih super dalam menapaki setiap langkah hidup. Tapi kalau kita baperan, semuanya dimasukkan ke perasaan, maka dominasi hawa nafsu untuk tidak bisa memaafkan dan berlapang dada itu menjadi menguat. Sehingga akhirnya kita menjadi pendendam, pendengki, yang itu semua akan membakar kebaikan-kebaikan kita, memusnahkan kebaikan-kebaikan kita. Mudahnya kita kecewa, ini membuat kita semakin lemah dan terpinggirkan. Jadi jadilah orang yang berhati lapang, tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati, tidak mudah terhina. Meskipun sudah dihina, maka kita akan menjadi orang yang tangguh, yang kokoh, yang tegar, yang super dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang kita alami. Jadi apa yang Allah dan Rasulullah pesankan kepada kita, ini banyak hal yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dan cermati. Sepanjang kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, mengerti berterima kasih kepada orang, mudah memaafkan, berhati lapang, maka sepanjang itu pula lah kemuliaan itu ada pada diri kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Imam Malik dan Imam An-Nawawi, untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari manusia, serta terpeliharanya kemuliaan-kemuliaan itu pada dirinya, pada diri kita, hendaknya kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa mengendalikan rasa marah. Jadi bersyukur dan berterima kasih, memaafkan, menjadi pemaaf dan orang yang berhati lapang, serta pengendalian amarah yang baik, itu 3 serangkai
yang akan mendatangkan kemuliaan dan mempertahankan kemuliaan yang ada pada diri seorang hamba. Dan yang ketiga ini lebih berat dari yang pertama dan kedua. Karena mengendalikan amarah itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau tetap mulia, jadilah orang yang bisa mengendalikan amarah. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan rasa amarah, dia akan lepas kendali. Orang yang lepas kendali itu bisa mengakibatkan kemuliaannya hilang. Air mukanya jatuh. Marwah dan derajatnya menjadi rendah. Makanya untuk tetap kita berada pada posisi mulia di sisi Allah dan mulia di sisi sesama hamba Allah. Yang ketiga, kata Imam Malik dan Imam Nawawi, hendaklah kita bisa mengendalikan rasa amarah. Dan itu dirujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, anna rajulan minas sahabati, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, laki-laki dari kalangan sahabat tadi mengatakan, li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wahai Nabi, ausini, wahai Nabi, wasiatkanlah kepadaku. Wahai Nabi, nasihati aku. Qala, maka Nabi menjawab, la taghdab. Kamu jangan marah. Kamu jangan jadi orang yang suka marah. Kamu jangan jadi pemarah. Faraddada miraron. Maka kemudian laki-laki dari kalangan sahabat itu terus mengulang-ulangi kepada Nabi supaya dia dinasihati. Tapi berulang-ulang kali pula Nabi menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kamu jangan marah, jangan jadi pemarah, jangan suka marah. Kenapa? Karena orang yang marah itu di bawah pengaruh hawa nafsu buruk dan kendali setan. Rasa amarah yang tidak terkendali itu bisa melahirkan banyak keburukan. Dan bisa pula menjatuhkan harga diri. Bisa merusak kemuliaan. Bisa membawa orang kepada jurang kenistaan yang rendah. Maka kendalikan rasa amarah. Kenapa salah seorang sahabat yang bertanya pada Nabi tadi, sudah Nabi bilang jangan marah, tapi dia minta, ya Rasul, nasihati saya, nasihati saya, nasihati saya. Dia berharap dia dinasihati oleh Rasul dengan nasihat-nasihat yang banyak. Tapi ternyata Rasul tidak menasihati dia dengan nasihat yang banyak. Cukup hanya satu kata nasihat Nabi kepada dia, la taghdab. Berulang-ulang dia bilang ausini, ausini, ausini. Nabi tetap menjawab la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya Nabi, nasihati aku, nasihati aku, nasihati aku. Nabi tetap bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Begitulah arti penting mengendalikan rasa amarah pada diri seorang hamba. Sebab rasa amarah itu tidak akan pernah mendatangkan hal yang baik, kecuali hanya mendatangkan hal-hal yang membuat kemuliaan seorang hamba Allah itu menjadi hilang. Jadi kalau kita ingin
tetap berada dalam kemuliaan kita, 3 hal tadi itu harus kita jalankan dalam hidup kita. Bersyukurlah kita kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah yang selalu berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita dengan ucapan terima kasih dan jazakallahu khairan. Yang kedua, jadilah kita hamba Allah yang pemaaf dan berhati lapang. Yang ketiga, pandai-pandailah kita mengendalikan hawa nafsu marah kita. Kalau ketiga-tiganya itu bisa kita amalkan dalam hidup kita, maka sampai kita meninggal dunia, kemuliaan itu tetap akan ada bersama dengan diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi sebuah wawasan dan nasihat, bukan hanya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi juga buat diri saya pribadi. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.